Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan book chapter bab 6 tentang distribusi sampel. Pertama ada pendahuluan. Dalam ilmu statistika, kita sering mengenal distribusi sampling atau juga paham dengan distribusi sampel. Istilah tersebut mengacu pada proses distribusi dalam teknik pengambilan sampel, yaitu distribusi probabilitas suatu statistik tertentu berdasarkan sampel acak. Distribusi sampel adalah rangkaian distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dan sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling populasi adalah distribusi frekuensi dari kemungkinan hasil yang berbeda untuk statistik populasi. Adapun definisi distribusi sampling menurut para ahli antara lain menurut Sujana tahun 2001 mengatakan bahwa distribusi sampling adalah rata-rata dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Lalu selanjutnya ada teorema batas pusat merupakan distribusi sampling yang menunjukkan mean dari setiap variabel, independen, dan acak akan normal atau mendekati jika sampel yang digunakan cukup besar. Lalu selanjutnya ada Syamsuddin tahun 2019 mengatakan bahwa distribusi sampel dari rata-rata hitung setiap sampel merupakan suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari semua kemungkinan rata-rata hitung sampel dan suatu pengukuran sampel tertentu yang diambil dari suatu populasi dan probabilitasnya dihubungkan dengan setiap rata-rata perhitungan sampel. Nilai yang diperoleh distribusi sampel ini berasal dari rata-rata standar deviasi serta koefisien korelasi yang nantinya akan dihitung dengan semua sampel yang dapat memungkinkan untuk diambil dari suatu populasi. Jika dilakukan praktik dalam distribusi sampel ini, kita tidak mengambil sampel dari seluruh populasi, melainkan mengambil dari sampel acak. Distribusi ini dikatakan sangat penting dalam dunia statistik, dikarenakan memberikan informasi penting mengenai beberapa representatif sampel terhadap suatu populasi. Maka distribusi sampel ini juga dapat digunakan untuk dilakukannya perhitungan pada interval kepercayaan serta uji hipotesis mengenai karakteristik populasi, seperti proporsi atau rata-rata. Pada umumnya ukuran sampel apabila semakin besar, maka distribusi sampel tersebut akan semakin simetris. Maka dari hal tersebut dikatakan bahwa distribusi sampel akan semakin dekat dengan distribusi normal apabila ukuran sampelnya besar. Tapi terdapat juga beberapa jenis distribusi sampel yang memiliki beberapa bentuk kurva atau grafik tertentu. Kurva tersebut memiliki ketergantungan pada populasi serta ukuran sampel yang sudah diambil. Lanjutnya ada apa tujuan dan fungsi dan distribusi sampel akan dijelaskan oleh Fauzi. Nah, selanjutnya ada apa tujuan dan fungsi dari distribusi sampel. Distribusi sampling atau teknik pengambilan sampel dilakukan untuk memberikan keterwakilan pencarian informasi pada sampel yang ada. Teknik sampling memiliki beberapa macam jenis yang biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terpilihnya. Oleh karena itu, distribusi sampling bertujuan untuk menentukan hal yang berjumlah banyak dan diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Lalu, dari populasi tersebut dapat diambil kesimpulan. Tujuan distribusi sampling adalah untuk memberikan gambaran umum tentang ciri-ciri populasi variabel tertentu. Dalam penelitian statistik, sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk pengujian atau analisis, sedangkan populasi mengacu pada semua orang atau benda yang memiliki karakteristik yang sama. Dengan memperoleh sampel yang representatif dari populasi, kita dapat membuat inferensi tentang populasi secara keseluruhan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Distribusi sampel menjelaskan bagaimana data didistribusikan ke seluruh sampel dan mungkin menawarkan detail penting tentang ciri-ciri populasi. Adapun pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi segala hal mengenai keterbatasan yang dapat dijumpai di lapangan, yaitu berupa yang pertama, ketika populasi terlalu besar atau jangkauan terlalu besar, tidak mungkin untuk mengumpulkan data seluruh populasi. Yang kedua, dibatasi oleh kurangnya sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga. Dan yang ketiga, populasi pertama-tama diasumsikan seragam sehingga dapat secara akurat diwakili oleh berbagai sampel yang digunakan. Dalam pengambilan sampel,
sangat penting untuk menghindari bias dan memastikan sampel yang digunakan mewakili populasi. Hal ini dapat memperoleh tingkat signifikasi yang diperlukan dengan memilih sampel acak yang memperhitungkan variabilitas populasi dan memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk melakukannya. Distribusi sampel merupakan konsep penting dalam statistik inferensial yang berkaitan dengan cara kita mengambil sampel dari suatu populasi untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi tersebut. Distribusi sampling berfungsi untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang secara akurat mewakili populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Untuk lebih tepatnya, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik. Distribusi sampel dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan, menguji hipotesis, dan mengukur seberapa tidak pasti temuan statistik sampel. Distribusi sampel sering dihitung dengan menggunakan teori probabilitas, dan banyak bentuk distribusi dapat digunakan untuk menggambarkannya. Berdasarkan pengamatan atau statistik sampel, kita dapat menarik kesimpulan tentang populasi secara lebih umum jika kita mengetahui distribusi sampel. Oke, selanjutnya konsep distribusi sampel. Di paragraf pertama ini dijelasin kalau konsep yang digunakan pada distribusi sampel ini merupakan konsep yang memperkirakan parameter atau ukuran dari sebuah populasi. Jadi kayak mean atau standar deviasi. Terus jika kita lihat dari dunia nyata, peneliti itu cuma akan menguji sampel karena keterbatasan waktu. Jadi nggak sempat nih buat menguji populasi. Jadi terdapat kemungkinan bahwa mean sampel akan berbeda dengan mean populasi karena tidak diketahui. Terus mengumpulkan data dengan konsep distribusi sampel ini tuh sangat menguntungkan karena butuh waktu yang sedikit dan biaya rendah tanpa mengurangi tingkat keakuratan dari data-data tersebut. Terus sampel merupakan hasil potret atau gambaran dari sebuah populasi. Jadi dari hal tersebut diharapkan sampel ini bisa memperoleh gambaran seutuhnya mengenai karakteristik dari suatu populasi. Bahkan dari hasil perhitungan sampel pun itu dapat disimpulkan bahwa ukuran atau parameter dari suatu populasi, contohnya kayak misalnya ada mahasiswa UPN, N-nya itu 40.000 nih, populasinya 40.000. Maka yang hanya dapat diambil itu adalah 200 sampel mahasiswa yang diharapkan jadi perwakilan atau mewakili dari 40.000 populasi tersebut pada sebuah penelitian. Kemudian contoh lainnya, misal dadu dilempar sebanyak 3 kali. Jadi dari pelemparan tersebut menghasilkan pengukuran sampel 226. Hasil rata-rata dari sampel tersebut menjadi 3,33 dan mediannya itu 2. Kemudian rata-rata populasinya itu adalah 3,5. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, parameternya bisa kita lihat dari gambar yang pertama ini. Terus pada parameter tersebut dapat dikatakan juga bahwa pengukuran 3 sampel tersebut ternyata menghasilkan perkiraan yang lebih mendekati rata-rata nih daripada median sampelnya. Kemudian kalau kita melempar dadu sebanyak 3 kali lagi, terus mendapatkan hasil pengukuran sampel yaitu 3, 4, 6. Jadi rata-rata dari median dari 3 sampel tersebut adalah 4,33 dan 4. Dari hal tersebut ternyata parameternya dapat dikatakan lebih mendekati median daripada rata-rata sampelnya. Nah, gambarnya itu kayak gini. Terus dari praktik pengolahan data ini, konsep distribusi sampel ini akan sangat berguna buat kita mengetahui soal parameter atau pengukuran distribusi populasi. Jadi parameter paling umum yang digunakan untuk mengukur mean sampel berbeda dari satu sama lain itu disebut juga standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan kesalahan standar yang ada di dalam distribusi sampel. Jadi kalau mean sampel dan sampel itu nggak ada hubungan atau korelasi nyata, jadi dapat dikatakan ada kesalahan standarnya atau standar deviasi, yaitu sebagai berikut. Ini rumusnya. Terus dari kesalahan standar di atas,
S besar itu merupakan standar deviasi sampel, dan untuk N kecil merupakan ukuran dalam sampel tersebut. Jadi rumus itu punya dampak yang penting, yaitu ukuran sampel harus dikalikan 4 atau menjadi 4 kali lipat. Jadi mencapai setengah dari kesalahan standar tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa jika min sampel mendekati min populasi, maka kesalahan standarnya akan semakin tipis. Dan kemungkinan lain seperti min sampel sangat beragam atau variatif. Jadi kesalahan standarnya akan semakin besar. Terus kita perlu mengenali lebih dalam mengenai statistik sampel. Dikatakan bahwa statistik sampel ini memiliki variabel yang acak atau beragam. Hal tersebut dikarenakan sampel yang didapat berbeda-beda. Maka dari itu, statistik sampel ini harus dibuat perbandingan dan penilaiannya berdasarkan distribusi probabilitasnya. Lalu pada konsep distribusi sampel, peneliti dapat melakukan generalisasi data atau sampel dapat diambil secara berulang-ulang serta mengacak. Sehingga dapat banyak kemungkinan nih sampel yang berbeda dari populasi yang sama. Perolehan data yang bersifat acak tersebut itu ngikutin dari suatu distribusi tertentu. Jadi kalau misalnya statistik yang dihitung dari sampel rata-rata ini, maka akan disebut sebagai distribusi rata-rata. Jadi kalau statistika yang dihitung dari sampel proporsi, maka hal tersebut akan disebut sebagai distribusi proporsi. Kemudian, kalau statistika yang dihitung dari standar deviasi, maka hal tersebut disebut sebagai distribusi sampling standar deviasi. Lalu selanjutnya kita akan mengenal macam-macam jenis distribusi sampling. Oke, jadi yang pertama, distribusi sampling rata-rata atau yang disebut min. Nah, distribusi sampling rata-rata ini merupakan distribusi yang memiliki probabilitas rata-rata C sampel. Kemudian N merupakan sebuah ukuran populasi, N besar, dan N kecil merupakan suatu ukuran sampel yang didapat dari populasi. Distribusi tersebut merupakan rata-rata dan standar deviasi. Terus selain itu juga dalam teori batas memusat, rumusnya kayak gini. Jika teori tersebut disusun pada sebuah distribusi, probabilitas rata-ratanya tersebut akan menjadi sama seperti nilai-nilai yang ada di dalam distribusi skor mentah. Kemudian paragraf selanjutnya, distribusi yang dilakukan tersebut merupakan distribusi yang akan kita bahas ini, yaitu distribusi sampling rata-rata. Lalu dapat disampaikan contoh perhitungan dari distribusi sampling rata-rata tersebut. Misalnya Bank Mandiri melakukan perhitungan pada seluruh tabungan nasabahnya. Lalu setelah perhitungan ternyata bank tersebut menemukan bahwa rata-rata dari tabungan seluruh nasabahnya sejumlah 2.000. Kemudian jika standar deviasinya adalah sebesar Rp600 dan sampel sejumlah 100 nasabah, jadi berapakah probabilitas rata-rata sampel tersebut akan terletak di antara 1.900 dan 2.050. Kasus tersebut bisa diselesaikan nih dengan menerapkan konsep perhitungan luas daerah kurva normal, yaitu sebagai berikut. Sebentar ya. Oke, jadi kesimpulannya secara umum itu distribusi sampling rata-rata ini diikuti oleh distribusi normal. Distribusi tersebut memiliki kurva yang berbentuk simetris. Hal tersebut berasal dari rata-rata dan varians bergantung pada parameter sampel serta karakteristik statistik populasi. Selanjutnya distribusi sampling proporsi yang akan dibacakan oleh Erlan. Yang kedua, distribusi sampel proporsi. Sujana tahun 2001 mengatakan bahwa distribusi sampling proporsi merupakan distribusi yang berupa kumpulan dari sebuah bilangan yang masing-masingnya adalah rata-rata hitung dari sampel tersebut. Proporsi suatu populasi dalam distribusi ini disebut sebagai P. Terdapat dua jenis distribusi sampling proporsi, yaitu distribusi sampling proporsi 1 porsi dan distribusi sampling proporsi 2 porsi. 1 porsi dapat didefinisikan sebagai populasi yang memiliki ukuran N
mengandung jenis P sebanyak X. Maka dari hal tersebut, proporsi dari P adalah X per N. Rumus yang dapat diketahui dalam distribusi sampling proporsi dengan satu porsi ini itu sebagai berikut. Yang pertama, rumus rata-rata seperti yang kita presentasikan. Yang kedua ada rumus simpangan baku jika N per N lebih dari 5%. Yang ketiga ada rumus simpangan baku jika N per N kurang dari 5%. Yang keempat ada rumus variabel random rumus variabel random. Kemudian salah satu dari jenis distribusi sampling proporsi ini adalah distribusi sampling proporsi dengan dua porsi. Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai distribusi probabilitas yang digunakan untuk sampel proporsi dua kelompok. Sampel tersebut diambil secara acak dan populasi yang sama atau sesuai. Distribusi tersebut seringkali digunakan dalam statistik untuk menguji perbedaan dari dua proporsi dalam satu populasinya. Parameter atau patokan pertama yang dilihat dari distribusi tersebut ada perbedaan dari dua proporsi kelompok serta selisih dari dua kelompok tersebut. Rumusan yang dapat diketahui dari distribusi sampling proporsi dengan dua porsi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rumus rata-rata, yang kedua ada rumus simpangan baku, yang ketiga ada rumus variabel random. Selanjutnya ada distribusi sampling standar deviasi. Distribusi sampling standar deviasi merupakan distribusi probabilitas yang didapat dari semua kemungkinan pada nilai standar deviasi. Hal tersebut dapat diperoleh dari semua sampel yang memiliki kemungkinan untuk diambil dari suatu populasi. Distribusi tersebut memiliki ketergantungan pada ukuran sampel yang dapat diambil dari karakteristik statistik populasi. Jika dilihat dari praktiknya, distribusi sampling standar deviasi ini juga dapat dilakukan perhitungan melalui rumus matematis yang kompleks atau rumit dengan menggunakan software khusus perhitungan statistik. Bila secara umum, distribusi sampling standar deviasi diikuti oleh distribusi chi-square. Distribusi tersebut memiliki bentuk kurva yang simetris dengan rata-rata serta variasi yang memiliki ketergantungan pada ukuran sampel dan derajat kebebasan. Apabila ukuran sampel semakin besar, maka kurva distribusi chi-square akan semakin simetris serta rata-rata dan variasi semakin dekat dengan nilai yang diekspektasikan. Jika dilakukan analisis statistik, distribusi sampling standar deviasi ini akan sering digunakan untuk melakukan perhitungan interval, kepercayaan, serta uji hipotesis mengenai standar deviasi populasi. Analisis statistik tersebut memungkinkan kita untuk membuat suatu kesimpulan pasti mengenai karakteristik populasi. Hal tersebut didasari oleh sampel yang diambil. Berikut ada contoh perhitungan dari distribusi sampling standar deviasi menggunakan rumus matematisnya. Misalkan Dani memiliki populasi data yang terdiri dari 100 angka. Kemudian standar deviasi populasinya sebesar 5. Lalu Dani ingin menghitung distribusi sampling standar deviasi untuk sampel yang ukuran N sama dengan 25. Cara menghitungnya itu sebagai berikut. 1 dengan derajat kebebasan. DF sama dengan N-1, jadi sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24. 2 nilai chi-square. Derajat kebebasan yang didapat adalah 24. Kemudian tingkat kepercayaan adalah 95%. Maka nilai chi-square yang didapat adalah 38,58231. Yang ketiga ada batas atas dan batas bawah. Batas atas sama dengan N-1 kali S pangkat 2 per chi-square dalam kurung A per 2 DF. Batas atas sama dengan N-1 kali S pangkat 2 per chi-square 1 min A per 2 DF. Batas atas sama dengan 25 kurang 1 kali 4 kali 5 pangkat 2 bagi 38,58231 sama dengan 2,72. Batas atas 25 kurang 1, 4 kali 5 pangkat 2 per 13, 12021 sama dengan 10,16. Properti dari distribusi sampel. Ini statistik yang paling sederhana bisa kita dapatkan di penasir titik untuk membuat suatu referensi mengenai parameter populasi atau rumus yang akan memberi pemahaman
kepada kita mengenai cara menggunakan data sampel. Hal tersebut akan digunakan untuk melakukan perhitungan satu angka yang memiliki maksud untuk memperkirakan nilai dari beberapa parameter populasi. Permisalan yang dapat kita buat adalah rata-rata sampel adalah estimator atau untuk mengestimasikan titik dari rata-rata populasi, dan juga variasi sampel merupakan estimator titik juga dari variasi populasi. Penaksir titik yang berbeda dapat kita temukan untuk memperkirakan parameter atau ukuran sama. Masing-masing distribusi sampel yang akan memberikan informasi mengenai estimator titik. Apabila kita melakukan pemeriksaan pada distribusi sampling ini, maka kita dapat menentukan berapa besar selisih dari suatu estimasi dengan nilai yang sebenarnya dari suatu ukuran, yang disebut dengan kesalahan estimasi. Kesalahan tersebut memiliki banyak kemungkinan untuk dapat terjadi dalam sebuah pengukuran. Selain itu, dari penaksir titik ini memiliki kecenderungan untuk berlebihan serta menganggap remeh suatu ukuran untuk parameter jika A dan B hadir untuk memperkirakan ukuran suatu populasi yang sama. Kemudian kedua statistik tersebut memiliki distribusi sampel pada gambar seperti berikut. Dilihat dari gambar di atas, kita memiliki beberapa Dilihat dari gambar di atas, kita memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, kita ingin distribusi sampel berpusat pada nilai parameter yang ingin diperkirakan. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengkarakterisasi properti tersebut ada dengan rata-rata distribusi sampel. Maka kita dapat mengatakan bahwa statistik adalah rata-rata distribusi sampel yang sama seperti parameter yang memiliki maksud untuk diestimasikan. Situasi tersebut dapat digambarkan pada grafik pertama. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata statistik A adalah sama dengan theta. Kemudian, apabila rata-rata distribusi sampel tersebut bukan merupakan parameter yang dimaksud untuk estimasi, maka statistik tersebut dapat dikatakan sebagai statistik bias. Statistik tersebut dapat dilihat pada grafik kedua yang memiliki maksud yaitu distribusi sampling untuk statistik B tidak sama dengan theta. Nah, standar deviasi dari distribusi sampel ini mengukur sifat-sifat statistik penting lainnya. Penyebaran estimasi dapat dihasilkan oleh sampel yang berulang. Misalkan, terdapat statistik lagi yaitu A dan B. Kedua penaksir tersebut tidak bias dari parameter populasinya. Hal tersebut dikarenakan rata-rata dari dua distribusi sampel merupakan sama. Kemudian, jika kita beralih kepada standar deviasinya yang digunakan untuk memutuskan statistik yang memberikan perkiraan mendekati parameter populasi yang tidak diketahui. Umumnya, statistik sampel yang memiliki standar deviasi paling rendah akan dipilih dikarenakan ciri dari distribusi sampel tidak bias yaitu memiliki standar deviasi lebih rendah atau lebih kecil. Nah, dari hal di atas, maka dapat didapatkan beberapa properti yang digunakan dalam distribusi sampel untuk melakukan pemahaman karakteristik pada sampel serta populasi. Berikut propertinya yaitu mean dan variasi, yaitu mean distribusi biasanya mendekati mean populasi, sementara varians dari distribusi lebih kecil dari varians populasi. Yang kedua, bentuk dari kurva. Bentuknya bervariasi tergantung dari distribusi populasi serta ukuran sampel yang didapat. Yang ketiga, interval kepercayaan, yaitu distribusi sampel digunakan untuk menghitung interval tersebut yang memiliki rentang nilai tingkat kepercayaan suatu parameter populasi. Yang keempat, itu uji hipotesis yang berguna untuk menentukan suatu hipotesis mengenai populasi yang diterima atau ditolak berdasarkan sampel yang telah diambil. Nah, yang kelima, yaitu adalah kesalahan standar, atau itu adalah berguna untuk menghitung seberapa jauh rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi. Yang keenam, central limit theorem atau teorema limit pusat, yaitu distribusi sampel rata-rata yang akan mendekati normal jika parameter atau ukuran sampel besar. Nah, ya, mungkin itu saja paparan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.